Terima kasih kula aturaken ibu-ibu ingkang sampun rawuh teng daleme Ibu Sri niki. Kula badhe ingin menyampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat dari UPN Veteran Jawa Timur. Tim kami ada 3, jadi ada saya, kemudian ada 2 rekan saya, Ibu Dr. Hervina dan juga Pak Alfian, yang merupakan kami bertiga adalah dosen di UPN Veteran Jawa Timur. Pada kegiatan pengabdian masyarakat hari ini, kami mengambil tema peningkatan produktivitas UMKM keripik talas. Nah, mungkin langsung saja untuk hari ini pelatihan kita adalah mengenai legalitas usaha. Di sini nanti materi akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hervina. Oke, terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya kita harapkan dari aspek legalitas usaha UMKM ini pun sangat penting sekali untuk penjenengan di dalam peningkatan produktivitas dari UMKM keripik talas ini. Dan di sini terkait dengan UMKM itu sudah ada aturannya. Undang-Undang 20 2008 tentang usaha mikro kecil menengah. Sudah ada berbagai produk aturan. Sebetulnya apa itu usaha mikro kecil menengah itu? Nah, usaha mikro di sini sebagai usaha produktivitas milik orang perorangan ataupun badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria dari usaha mikro sebagaimana yang sudah diatur di dalam undang-undang itu. Nah, usaha kecil di sini sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah ataupun usaha besar yang memenuhi kriteria dari usaha kecil sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Nah, usaha menengah ini sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki ataupun juga dikuasai menjadi bagian langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Itu sudah diatur di dalam undang-undang. Dan di sini juga pemerintah juga sudah mengesahkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2001 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang berlaku sejak 3 Februari 2021. Ini aturan baru terkait dengan kemudahan di dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM. Dan di sini usaha mikro inilah yang memiliki usaha sampai dengan paling banyak 4 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan. Sedangkan usaha kecil ini yang memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar dan sampai paling banyak 5 miliar. Nah, usaha menengah inilah yang memiliki usaha lebih dari 5 miliar. Ini lebih paling banyak seperti itu. Nah, ini pun diatur, sudah ada aturannya sehingga bagaimana pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Nah, apa itu sebetulnya PIRT? PIRT itu sebagai sertifikat izin pangan industri rumah tangga yang diberikan oleh bupati atau wali kota melalui dinas kesehatan. Dan sertifikat ini yang mengacu pada pangan hasil produksi yang dihasilkan yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan yang telah ditentukan. Nah, untuk mendapatkan izin PIRT ini, apa saja yang perlu dilakukan, langkahnya apa? Nah, pelaku usaha di industri ini harus memenuhi kualifikasi, telah mengikuti dan memiliki sertifikat penyuluh keamanan pangan, kemudian lolos uji pemeriksaan sarana uji produk pangannya, dan memenuhi dari peraturan perundang-undangan label pangan.
Nah, bagaimana sistem dan mekanisme prosedurnya? Apa saja syarat-syaratnya? Ada fotokopi KTP, kemudian pas foto 3x4, kemudian surat keterangan domisili usaha dari kantor camat, termasuk denah lokasi, denah-denahnya ini ada di mana usaha Bapak Ibu ini bisa digambarkan. Kemudian surat keterangan dari puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi. Kemudian surat permohonan izin produksi pangan kepada Dinas Kesehatan, termasuk data produk pangan yang diproduksi. Kemudian sampel produk yang diproduksi, serta label produk pangannya. Dan kemudian menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan dan mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Dan bagaimana juga pemberian SPP IRT ini, bagaimana permohonan mengajukan pengajuan ini yang akan diterima oleh Bupati. Kemudian melalui unit pelayanan terpadu satu pintu Dinas Kesehatan yang akan dievaluasi kelengkapan dan administrasinya, meliputi formulir permohonan SPP IRT-nya, surat keterangan izin usahanya, rancangan label pangan, dan sertifikat penyuluh keamanan ini bagi pemohon baru. Nah, penyerahan SPP IRT ini yang kemudian oleh Dinas Kesehatan Kabupaten mengirim rekomendasi SPP IRT ini ke unit pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian Bupati ataupun Wali Kota melalui unit pelayanan terpadu satu pintu itu menyerahkan SPP IRT kepada pemilik atau penanggung jawab dari IRTP yang telah memenuhi persyaratan. Dan SPP IRT ini berlaku paling lama 5 tahun terhitung sejak diterbitkan dan akan diperpanjang melalui permohonan SPP IRT. Nah, inilah nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat izin produksi dari PIRT ini, sehingga tentunya Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat penyuluh keamanan pangan. Ini sebelum Bapak Ibu mendaftarkan untuk izin PIRT-nya. Sehingga harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan dahulu yang dijadwalkan. Ini Bapak Ibu bisa tanyakan ke Dinkesnya di desa Tambahan ini. Dan maksimal waktu penyelesaian ini 14 hari kerja. Dan gratis Bapak Ibu ini untuk pengurusan izin ini diberikan, tidak dikenakan biaya. Tadi adalah terkait dengan PIRT, maka ini ada sedikit penjelasan terkait dengan kemasan. Tentunya kemasan akan disampaikan oleh Pak Alfian. Ya, Bu Lili bisa minta tolong itu, saya mau share screen sedikit saja. Saya menjelaskan dulu ya, kenapa kok kita itu butuh merek sih? Perlunya merek itu seperti itu. Nah, ini kan pembeda ya, seperti tampil di slide saya ini. Nah, mengapa ini sebagai tanda untuk membedakan antara satu merek dengan merek yang lain, menjadi diferensiasi. Menjadi diferensiasi itu ya itu pembeda tadi, Bu. Yang produk A walaupun sama itu ada perbedaannya seperti itu. Kalau nggak ada mereknya, itu maka akan sulit dikenali. Yang kedua, mungkin manfaat merek ini tadi, ini berhubungan dengan penjelasan Bu Hervina ya. Nanti kalau ibu-ibu sudah mengurus PIRT, itu nanti selanjutnya ibu-ibu akan diarahkan untuk mengurus merek. Karena apa? Ada legal hukumnya sebetulnya merek itu, ibu-ibu. Nanti saya langsung aja ya. Nah, cara membuat merek ya. Cara membuat merek itu usahakan sederhana mungkin. Ada kelemahannya kalau kita membuat merek dengan nama yang panjang, ibu-ibu. Apa kelemahannya? Susah diingat, gitu kan. Sedangkan di dalam kita membuat merek, tujuannya itu gimana produk itu akan mudah diidentifikasi. Nah, ini manfaat pendaftaran merek, ibu-ibu. Adanya perlindungan hukum. Kemudian ya tadi ya, melarang pihak lain untuk menjiplak, memberi izin kepada pihak lain untuk memakai. Ketika merek ibu katakanlah udah terkenal ya, itu di-franchise-kan bisa. Itu saja dari saya, Bu Lili. Saya kembalikan ke Bu Lili. Bapak Ibu, jadi
tadi disampaikan Bu Lili, harganya nanti bisa naik juga. Kalau sekarang berapa sih Bu kemasan? Satu kemasan harganya berapa? 250 gram itu. Berapa harga? 10.000. Berarti kan kita bisa lihat ini contohnya, kopi yang tanpa merek dijual 5.000, setelah dijual Starbucks jadinya berapa? 40.000, kan seperti itu. Jadi keripik talasnya Bapak Ibu ini mungkin seperempat sekarang dijual 10.000, besok bisa dijual 2 kali lipatnya, bisa 20.000 kalau sudah ada kemasan yang bagus dengan merek yang bagus, dan supaya tidak dijiplak mereknya, nanti bisa yang tadi disampaikan oleh Bu Lili, bisa didaftarkan hak mereknya. Itu tambahan dari saya, Bapak Ibu. Kembalikan ke Mbak Lili dan Mas Ian. Ya mungkin jadi sekali lagi pengabdian masyarakat kami sebenarnya bukan hanya pelatihan ini, nggih. Bapak Ibu menawi nanti mau mengurus PIRT dan ada kesulitan, nanti bisa kami dampingi, kami bantu. Kemudian nanti misalkan produknya, oh ini saya produknya ini nanti kita juga bersedia untuk membantu untuk membuatkan kemasannya, desain kemasannya. Nanti Pak saya sudah punya produk ini, mungkin kita bantu karena di sini kami ada dari 3, saya dari proses dan saya dari teknik kimia, kalau Bu Ervina itu dari hukum, sedangkan Mas Alfian itu dari desain. Jadi memang dosen di jurusan desain ya, desain komunikasi visual gitu. Jadi mungkin ibu-ibu di sini kalau nanti misalnya punya produk, kemudian ingin membuat kemasan, nanti insya Allah kami juga bisa untuk membantu membuatkan desainnya seperti itu. Ya mungkin nganten mawon nggih, ibu-ibu matur nuwun rawuhipun. Ngapunten sudah mengganggu nih waktunya nggih. Untuk pertemuan hari ini, kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.